Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kebenaran kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apakah kita benar-benar sadar bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang terbaik untuk hidup kita? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menangkap firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Tuhan yang luar biasa baik kepada anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan siapkan segala sesuatu yang terbaik di depan sana. Dan kami berdoa supaya kami semua, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini dapat meraih dan selamat sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 8. Keluaran 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Saudara pemirsa, saya mulai lagi dengan dari awal ini tentang sebuah pertanyaan dalam hati saya. Lama sekali saya berpikir tentang hal itu. Kenapa Tuhan tidak bawa mereka ke selatan, misalnya ke satu daerah atau wilayah di Afrika yang subur, makmur, tetapi tidak ada orangnya? Ya kan? Aman-aman saja di sana, buat sebuah wilayah baru, negara baru, aman, baik semua. Tapi kok di sini dibawa ke negeri yang sudah ada orang-orang yang kuat katanya. Dalam bagian firman Tuhan ketika mereka pergi mengintai itu, saudara sekalian, kata firman Tuhan mereka ada kota di sana, di Kanaan itu, yang lebih tua dari kota tertua di Mesir. Sudah bisa bayangkan, sudah sangat mapan orang di sana. Disebutkan, mari kita hitung. Orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Ada 6 suku di sana. Dan ketika mereka pergi mengintai, 10 pengintai itu terintimidasi. Melihat di sana orangnya tinggi besar katanya. Orang di sana orang-orang kuat. Sehingga mereka mengatakan mustahil kita bisa mengalahkannya. Tetapi iman dari 2 orang namanya Kaleb dan Yosua itu punya iman yang begitu besar sehingga iman itu mengalahkan kebesaran orang-orang di tempat musuh itu. Inilah yang saya maksudkan tadi, saudara sekalian. Tuhan bawa mereka ke sana karena untuk mengikis habis mental budak. Saudara lihat, ya mungkin 90% saya rasa umat Tuhan yang berangkat yang usia di atas 12 tahun mati binasa di padang gurun. Ya, tidak sampai ke tanah perjanjian. Yang sampai ke tanah perjanjian itu generasi baru. Nanti bacalah kitab Bilangan 1, kemudian Bilangan pasal 1, kemudian Bilangan pasal sekian di ujung. Ya. Mati semua tentara yang 600.000 orang lebih. Diganti generasi baru yang hanya beda berapa ribu orang. Generasi tua. Itu tujuan Tuhan ketika Ia bawa kita dalam perjalanan hidup ini mengalami berbagai kesulitan dan tantangan supaya kita punya mental baja, supaya kita punya mental dewasa hidup dalam Tuhan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah balik kanan, tidak mudah bersungut atau mengeluh. Jalan dulu, fight dulu, baru kemudian kita melihat, mengukur kemampuan kita masing-masing. Itu sebabnya mengapa, mari kita baca sekarang Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 13, maaf, bukan ayat ketiga. Ayat yang ke 18. Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dengan siap sedia berperang. Mengapa? Baru sekarang mereka pegang parang dan tombak dan perisai. Selama ini ratusan tahun mereka pegang sekop, pegang sabit, pegang apalagi cangkul atau pacul. Itulah tujuan Tuhan untuk kita semua, supaya kita benar-benar menjadi pemenang dalam hidup ini, menjadi orang tidak mudah menyerah. Mari kita lihat berikutnya lagi. Apa kata firman Tuhan tadi? Tuhan menjanjikan kepada kita apa? Satu negeri yang baik dan luas. Bukan cuma baik tapi juga luas. Artinya di sana kita tidak usah berdesak-desakan, tetapi tempatnya luas. Maksudnya apa saudara sekalian? Tuhan mau kita, masa depan kita itu hidup dalam kelegaan. Yesus memanggil kita dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Sesudah kita masuk kehidupan yang baru, sudah kita bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, maka seharusnya kita menjadi warga gereja yang membawa nafas lega kepada orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan. Saya kalau orang lihat kita masuk ke ruangan gereja, orang semua sesak nafas. Oleh karena apa? Kita tukang kritik. Begini begitu tidak pernah benar. Hati-hati. Ya, Tuhan bawa kita ke tanah perjanjian supaya kita bisa bernafas lega dan juga membawa orang lain bisa bernafas lega. Yang berikut, apa lagi? Ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu melukiskan kemakmuran. Berarti di sana ada banyak ternak, ada banyak rumput yang hijau. Dan kemudian apa lagi? Dikatakan berlimpah-limpah susu dan madu itu menunjukkan sukacita, saudara sekalian. Pada waktu itu belum ada gula, kopi atau teh.
Artinya saudara sekalian bahwa Tuhan mau masa depan kita itu makmur. Amin. Jadi Tuhan juga mau buat masa depan kita itu penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang berhadapan dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan hidup yang saudara rasa tidak mampu engkau pikul lagi, ingatlah, itu tujuan Tuhan membuat engkau menjadi orang percaya, anak-anak yang ulet hidupnya, yang dewasa, yang matang hidupnya, dan menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati semua pemirsa, supaya punya mental baja, tidak mudah menyerah, dan percaya benar bahwa di depan sana Tuhan siapkan hidup yang makmur, hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.